Pernah nggak sih, lo ngerasa capek banget, tapi bukan karena kerjaan, tapi karena seharian tadi, otak dan hati lo sibuk banget navigasiin perasaan orang lain. Lo bilang iya, saat sebenarnya hati lo teriak enggak. Lo minta maaf berkali-kali, padahal jelas-jelas itu bukan salah lo. Dan akhirnya, lo milih buat mendem semua rasa kecewa itu sendirian. Cuma supaya suasana nggak jadi canggung. Cuma supaya orang lain nggak ngerasa keganggu sama keberadaan lo. Kalau lo ngerasa kayak gitu sekarang, selamat datang di ruang rehat. Lo nggak sendirian di sini. Tarik napas dulu, lepasin pelan-pelan. Di ruangan ini, lo nggak perlu jadi si paling pengertian. Halo sahabat, selamat datang di Ruang Rehat episode 6. Ruang Rehat kali ini kembali hadir untuk menemani dan mendengar keluh kesah kalian semua, di mana kamu bisa mencurahkan semua isi hati dan kepala. Juga tempat kamu boleh capek tanpa harus terlihat kuat. Apa kabar kamu semuanya? Gimana nih kamu hari ini? Apa yang kerasa dan apa yang dirasa? Apakah lagi baik-baik aja atau bahkan lagi nggak baik-baik aja? Apalagi senang atau lagi sedih nih? Aku akan selalu berharap dan berdoa agar semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Tanpa harus menyembunyikan satu helai pun persoalan dalam pikiran dan hati. Jujur, aku di sini sebenarnya baru ya. Tapi aku akan selalu berusaha buat kamu semua percaya sama aku. Meskipun hanya lewat daring. Aku baru aja selesai menulis dan aku ingin menyempatkan waktu untuk menemani kalian sebelum matahari terbit. Di waktu subuh ini, aku ingin merefleksikan segala cerita yang masuk ke dalam telingaku dan meresap deras ke dalam pikiranku. Mungkin aku tidak mengalaminya secara langsung, tapi dari pesan ini, aku berharap bisa menjadi cerita yang menginspirasi kamu semuanya. Tapi sebelum aku memulainya, aku ingin tanya kamu semuanya. Gimana kondisi perasaan kamu hari ini? Apa yang selalu menjadi pikiran kamu saat ini? Gimana kabarnya nih hubungan kamu dengan dia? Udah dengerin isi hati kamu sendiri belum sih? Dan gimana pola tidur kamu? Aman kan? Di dalam doa dan harapan besarku, semoga kalian sehat selalu ya. Kalaupun kamu lagi sakit atau nggak baik-baik aja, semoga kamu lekas membaik ya. Yang sakit lekas sembuh, yang dikecewakan lekas dibahagiakan, yang lagi numpuk masalahnya lekas diberi semua jalan keluarnya. Amin. Coba kita ingat-ingat lagi. Dulu, waktu kecil, kita sering banget dipuji pas kita jadi anak penurut, anak manis, atau anak yang gak pernah ngerepotin. Kita bangga banget denger itu kan? Tapi tanpa kita sadari, pujian-pujian itu pelan-pelan berubah jadi beban. Kita tumbuh jadi orang dewasa yang punya ketakutan luar biasa buat bikin orang lain kecewa. Kita ngerasa nilai diri kita itu tergantung dari seberapa berguna kita buat orang lain. Akhirnya apa? Kita jadi ahli dalam membaca mood orang lain. Lo bisa tahu cuma dari nada chat atau cara mereka naruh gelas kalau mereka lagi kesel. Tapi ironisnya, lo justru jadi orang yang paling asing sama keinginan diri lo sendiri. Lo tahu apa yang mereka mau, tapi lo lupa, lo sendiri maunya apa. Gue tahu rasanya jadi tong sampah buat semua orang. Lo selalu ada pas mereka butuh. Lo dengerin curhatan mereka sampai jam 2 pagi. Lo kasih saran, lo kasih validasi. Tapi pas giliran lo yang lagi hancur, pas lo yang butuh satu telinga aja buat dengerin lo malah milih diam. Kenapa? Karena lo gak mau jadi beban. Lo takut kalau lo cerita, lo bakal ngerusak kebahagiaan mereka. Lo takut mereka bakal ngerasa, wah, kok dia jadi drama banget ya? Jadi, lo pakai lagi topeng anak baik itu. Lo pasang senyum paling tulus lo, dan lo bilang, gue oke kok, gak apa-apa. Padahal, di balik kata gak apa-apa itu, ada rasa sesak yang luar biasa yang lo simpen rapat-rapat di dada lo. Gue tahu, please, rasanya capek banget harus selalu jadi yang paling dewasa, yang paling mengalah, dan yang paling mengerti. Tapi dengerin gue baik-baik ya. Lo juga manusia.
Lo bukan malaikat yang diciptain cuma buat nyenengin semua orang. Lo punya batas, dan batas itu valid. Lo boleh marah kalau lo ngerasa dimanfaatin. Lo boleh kecewa kalau kebaikan lo nggak dihargai. Dan yang paling penting, lo sangat boleh buat mendahului diri lo sendiri tanpa harus ngerasa bersalah. Dunia nggak bakal kiamat cuma karena lo bilang, enggak, gue nggak bisa bantu. Orang yang beneran sayang sama lo nggak akan pergi cuma karena lo lagi nggak pengen jadi anak baik. Kalau mereka pergi karena lo mulai punya batasan diri, ya udah, biarin aja. Berarti selama ini mereka cuma sayang sama kegunaan lo, bukan sama diri lo yang sebenarnya. Di ruang rehat kali ini, gue cuma pengen kita sama-sama belajar melepas topeng anak baik itu sebentar saja. Sini, tumpahin semua yang lo pendem di kolom komentar. Anggap ini kotak rahasia kita. Ceritain ke gue, kapan terakhir kali lo pengen banget bilang enggak, tapi lidah lo mendadak kaku. Atau apa yang pengen lo bilang ke orang-orang yang selama ini lo jaga perasaannya. Gue bakal baca satu-satu, dan gue janji, di sini nggak akan ada yang menghakimi lo. Nggak ada yang bakal bilang lo egois. Istirahat dulu ya. Lo udah berjuang cukup keras hari ini buat semua orang. Sekarang, saatnya berjuang buat diri lo sendiri. Terima kasih sudah menemani obrolan malam ini. Semoga kamu selalu menemukan jalanmu. Pelan-pelan saja. Hidup bukan lomba. Mungkin untuk saat ini segitu dulu yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Maaf banget di episode ke-6 ini videonya masih belum panjang. Karena jujur, yang aku takutin kalau kepanjangan nanti nggak ada inti value-nya. Tapi aku senang banget karena bisa menemani kalian lagi di ruang rehat. Dari ruang rehat, sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau dunia terlalu berisik, kamu selalu punya tempat pulang di sini. Pastinya hanya di ruang rehat. Istirahat ya. So, ruang rehat pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di rehat untuk cerita episode selanjutnya. Bye. Dari ruang rehat, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ruang rehat sayang kalian.